This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Tepatnya 11 tahun yang lalu, pada Januari 2008, Apple pertama kali mengeluarkan line-up MacBook yang baru, yaitu MacBook Air. Pada tahun 2015 lalu, Apple melakukan refreshment dengan melakukan perubahan total pada MacBook Air-nya sejak pertama kali dikeluarkan. Apa saja yang mengalami perubahan drastis dari MacBook Air ini? Apakah membawa dampak positif atau sebaliknya? Bagaimana perubahan yang terjadi di MacBook Air ini memberikan dampak untuk usernya, khususnya buat para fanboy-nya? Mari kita simak review dari MacBook Air 2018. Take a seat back, relax, and enjoy my review. Untuk secara keseluruhan, MacBook Air 2018 ini pure menggunakan desain yang baru. Lebih tipis dari sebelumnya kalau dilihat dari berbagai sisi. Logo Apple-nya pun ada yang berbeda dengan yang lama. Yang baru ini tidak ada menggunakan LED. Mungkin dikorbankan untuk desain yang lebih tipis kali ya. Sisi kiri terdapat dua port USB Type-C dan sisi kanan hanya ada 3,5 mm jack audio. Alhamdulillah masih ada port audionya. Dari berat sepertinya MacBook Air 2018 lebih ringan dari MacBook Air 2017. Dari warna untuk MacBook Air 2018 berbeda. Apple sengaja membuatnya lebih fresh. Gak seperti lineup mode yang lama yang hanya menggunakan warna silver saja. Dari segi modelnya sih ini keren parah. Lebih tipis, enteng, elegan, simple. Kurang apa lagi coba? Pribadi sih gue suka banget dengan model MacBook Air yang baru. MacBook Air 2018 ini. MacBook Air 2018 defaultnya sudah menggunakan macOS Mojave 10.14.4 yang sudah dapat menggunakan Dark Mode. MacBook Air 2018 menggunakan prosesor Intel generasi ke-8 Kaby Lake dengan Core i5 8210Y 1,6 GHz dengan Turbo Boost dapat mencapai clock maksimal sebesar 3,6 GHz. Menggunakan graphic card Intel UHD Graphics 617. Menggunakan RAM 8 GB running di 2113 MHz DDR3. Layar berukuran 13,3, Retina display yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Yang Full HD aja enggak, kan parah. Untuk storage menggunakan solid state drive dengan pilihan 128GB atau 256GB. Desain language. Dari desain language MacBook Air 2018 mengikuti desain language line-up MacBook Air generasi terbaru seperti MacBook dan MacBook Pro menggunakan desain language ini terlebih dahulu. Modelnya tipis, bezelnya juga tipis, berbeda jauh dari MacBook Air sebelumnya. Logo Apple yang biasa nyala, sekarang udah nggak nyala lagi. Mungkin ini dikorbankan untuk desain yang lebih tipis. Begitupun dengan keyboardnya berbeda dengan yang lama. Kali ini pun dibuat lebih tipis dan ceper. Memang keindahan itu memerlukan pengorbanan. Di sini yang dikobarkan berupa LED pada logo Apple yang menjadi ciri khas Apple dari dulu. Untuk konektivitas, Apple merombak total untuk MacBook Air 2018. Cuma ada dua USB Type-C, Thunderbolt 3 dan 3,5 mm jack audio. Iya, cuma itu aja. USB Type-A, MagSafe, MMC slot, HDMI, semua dihilangkan, diganti dengan USB Type-C yang bisa semuanya. Wow. Extreme movement dari Apple. Keyboard. Untuk keyboard, Apple menggunakan keyboard model baru. Apple menyebutnya dengan Butterfly Keyboard yang lebih tipis, ceper, dan posisi lampu LED ada di huruf keyboardnya. Lagi-lagi perubahan ini untuk mendukung laptop menjadi lebih tipis. Typing experience. Desain Butterfly Keyboard membuat keyboard menjadi lebih luas tombolnya, tapi rasanya kurang clicky. Kurang mantul. Mungkin karena desainnya ceper. Pas diketik juga bunyinya lumayan terdengar.
perlu penyelesaian untuk menggunakan keyboard ini dari keyboard MacBook Air sebelumnya. Banyak orang yang gak suka dengan Butterfly keyboard. Well, hate it or love it, inilah keyboard dari Apple yang baru. Let's just move on. Trackpad MacBook Air 2018 lebih luas dari MacBook Air sebelumnya. Feel-nya masih yang terbaik dari Apple, responsif dan nyaman digunakan masih berasa. Trackpad-nya masih mengadopsi sama seperti MacBook Pro Retina yang gua pakai, menggunakan Force Touch. Makanya enak banget pas dipakai. Tadi udah ngomongin desain, connectivity, dan keyboardnya. Bagaimana dengan performanya? Dengan dapur pacu Intel generasi ke-8, Kaby Lake Core i5 8210Y, semua everyday computing bisa dilebas dengan sempurna. Sempurna di sini dengan artian sempurna yang sebenarnya ya. Buka aplikasi terasa sangat cepat, enteng, dan gak ada masalah. Kebutuhan office, berselancar di dunia maya, nonton film 4K, flawless alias sempurna, dilebas dengan cepat, gak ada celah buat gue untuk komplain, gak dikasih kendor bro. Kalau untuk video editing, Photoshop, Premiere Pro gimana? Sebenarnya bisa banget dengan prosesor Intel generasi ke-8 dengan peningkatan 30% dari generasi sebelumnya. Gue pernah pakai Final Cut Pro di MacBook Air 2015. Bisa kok, meskipun ada beberapa kali frame dropping. Gue pernah lihat di channel YouTube luar ya, ada yang pernah rendering video 4K pakai MacBook Air 2018 dan ternyata bisa. MacBook Air memang bukan diperuntukkan untuk kerja para editor profesional. Kalau memang sering edit video, edit foto, dan kerja berat lainnya, saran gue mending MacBook Pro. Karena memang dibuat untuk itu. Dengan desain setipis ini, bagaimana suara speakernya? Coba kita dengerin. Perombakan total untuk MacBook Air 2018 ini memang sedikit banyak menimbulkan kontroversial. Terlepas dari semua itu, MacBook Air 2018 merupakan laptop dengan desain yang menawan. Layar Retina display yang memanjakan mata, ultra portable laptop dengan premium aluminium body yang ringan. Laptop yang cukup bertenaga untuk menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru yang disertai dengan fitur-fitur yang up to date. Selain itu, speaker dari MacBook Air 2018 cukup booming. Gak nyangka keluar suara sebagus itu dari laptop yang cuma setipis ini. MacBook Air memiliki daya tahan baterai yang cukup lama, 9 jam. Dan di MacBook Air 2018, dibenamkan dengan chipset T2 dan Touch ID untuk unlock password dan membeli apps di App Store. Di dunia memang tidak dapat menyenangkan semua orang, begitupun dengan laptop ini. Ada bottom line yang membuat sebagian Apple fanboy kecewa. Pertama, dengan Butterfly keyboard yang kurang nyaman dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kedua, dengan connectivity yang hanya menggunakan USB Type-C. Ya, memang membuat orang harus membawa-bawa USB dongle lagi. Buat yang gak mau direpotin sama hal-hal perintilan semacam dongle, memang gua rasa sih itu memang cukup menyebalkan. Sekian review MacBook Air 2018 oleh Local Review. Jika suka dengan video gue, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Gue Iqbal, shining out. See ya guys.